Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral. Sebelum kita beranjak kepada materi, yuk kita bahas capaian pembelajaran beserta tujuan pembelajarannya. Capaian pembelajaran pada video kali ini. Di akhir video, murid diharapkan mampu memahami konsep integral tentu, beserta asal-usul rumus itu ada dan mampu menerapkan rumus untuk menyelesaikan perhitungan integral tentu. Kemudian, adapun tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, murid mampu menjelaskan konsep dasar perhitungan integral dengan benar. Yang kedua, murid mampu memahami asal-usul rumus integral tentu menggunakan pendekatan poligon bawah. Yang ketiga, murid mampu menerapkan rumus integral tentu untuk menghitung nilai luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Konsep dasar integral tentu berawal dari sebuah permasalahan mengenai area atau luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Jadi, integral tentu digunakan untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Di sini saya memiliki sebuah kurva fx dengan batas kanan x sama dengan b dan batas kiri x sama dengan a. Di sini saya ingin mengetahui luas daerah yang dimana pada gambar di samping saya beri arsiran berwarna merah. Karena luas daerah tersebut bentuknya tidak beraturan dalam artian bukan berbentuk bangun datar biasa seperti persegi panjang, persegi, ataupun lingkaran. Sehingga kita tidak dapat menggunakan rumus langsung, layaknya mencari luas bangun datar biasa. Misalnya dengan menggunakan rumus langsung persegi panjang, dengan mengalihkan lebar dan panjang kurva, seperti gambar di samping saya ini. Nah, kenapa tidak boleh? Karena jika kita menggunakan rumus langsung seperti pada gambar, ya, maka akan ada area kosong yang belum terhitung luasnya, seperti yang saya arsir biru ini. Sehingga nilai akhir yang dihasilkan sudah pasti salah. Lalu, bagaimana cara yang benar? Cara yang benar untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva adalah dengan mendatangkan partisi berbentuk persegi panjang, dengan catatan menggunakan bangun persegi panjang yang diperkecil ya hingga menjadi banyak bangun. Dan jangan lupa lebar partisi harus sama besar. Tapi tadi dijelaskan tidak boleh menggunakan rumus langsung persegi panjang. Nah, kan sudah jelas saya mengatakan langsung. Ya, kalau langsung mengalihkan lebar dan panjang bentuk kurva, ya, itu yang salah. Karena nanti akan berakibat adanya luas daerah yang belum terhitung. Jadi nilai akhirnya sudah pasti salah. Yang benar yaitu kita datangkan partisi atau bangun persegi panjang yang diperkecil hingga dia menjadi banyak bangun. Nah, karena kita menggunakan pendekatan poligon bawah ya, maka partisi-partisi tersebut kita letakkan di bawah kurva. Nah, setelah itu kita labeli titik-titik yang ada pada kurva tersebut, yang dimana titik pertama kita labeli menjadi x0, titik kedua x1, dan seterusnya sampai xn. Jangan lupa lebar partisi tersebut kita simbolkan dengan delta x. Nah, sekarang kita cari luas dari masing-masing persegi panjang. Ya, karena titik x tersebut nilainya x0, ya, maka titik y pada gambar nilainya adalah fx0. Artinya luas persegi panjang ke-1 adalah fx0 dikalikan delta x. Begitu juga dengan persegi panjang kedua, karena titik tersebut nilainya x1, ya, maka titik y-nya bernilai fx1. Berarti luas persegi panjang kedua adalah fx1 kali delta x, dan seterusnya sampai titik xn luasnya menjadi fxn kali delta x.
Karena kita menjumlahkan sesuatu yang dimana bentuknya itu sama, maka penjumlahan tersebut ya dapat dinotasikan dengan sigma. Dan diperolehlah rumus sigma I sama dengan 0 sampai N dari fungsi XI delta X. Jikalau partisi di dalam kurva diperkecil ya hingga dia menjadi banyak bangun sampai menuju tak hingga, maka lebar delta X juga akan semakin mengecil sampai dia benar-benar menutupi daerah luasan. Nah, notasi inilah yang kemudian disederhanakan sebagai notasi integral. Sigma I sama dengan 0 sampai N dikonversi menjadi integral A sampai B, dan delta X menjadi dx. Maka diperolehlah rumus integral dari A sampai B dari fungsi X dx. Pernah tidak kalian memikirkan kenapa notasi integral mirip dengan bentuk ular kobra? Menarik, yuk kita bahas. Jadi, sejarahnya integral ini diperkenalkan oleh Gottfried Leibniz pada abad ke-17. Dan bentuk integral tersebut diadaptasi dari huruf S yang memanjang, di mana dalam bahasa Latin S itu adalah summa yang artinya penjumlahan elemen-elemen yang tak terhingga. Jadi, tidak ada cerita ya meniru bentuk ular kobra atau semacamnya. Berikut saya memiliki sebuah contoh soal yang dimana di sini terdapat sebuah kurva dengan Y sama dengan 6x kuadrat dengan batas 1 sampai 3. Hitunglah luas daerahnya. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung area ya yang dimana pada gambar sudah saya beri arsiran warna merah. Langkah pertama yang dilakukan adalah konversi dulu ke dalam rumus integral A sampai B dari fungsi fx dx menjadi integral 1 sampai 3 dari fungsi 6x kuadrat dx. Kemudian cari anti turunannya dengan rumus 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1, sehingga nilai anti turunannya menjadi 6 per 3x pangkat 3. Kemudian kita masukkan batas 1 dan 3 ke x menjadi 6 per 3x pangkat 3 dengan batas interval 1 sampai 3. Ya, sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 pangkat 3. Loh, kenapa dikurangi? Ya karena yang akan kita cari hanyalah luas daerah yang ada di dalam interval tersebut saja. Begitu. Lanjut, 2 kali 3 pangkat 3 itu 54, 2 kali 1 pangkat 3 hasilnya 2. Nah, 54 dikurangi 2 hasilnya adalah 52 satuan luas. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa luas daerah yang ada di dalam interval 1 sampai 3 adalah 52 satuan luas. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.